guardian angel ini nanti mereka mendampingi kita. Yang menarik, bro. Selamat malam, teman-teman. Kembali Anda bersama dengan Steve Jatmiko dari Nalanda Podcast. Malam ini kita mendapat kunjungan ya, yang menurut saya mendapat kunjungan dari seorang tokoh spiritual Indonesia yang menurut saya perlu dikenal lebih dalam lagi, lebih banyak lagi ya, karena apa yang beliau lakukan membuat banyak sekali orang dari biasa menjadi luar biasa, dari biasa menjadi sangat berbahagia ya. Jadi kita beruntung dan marilah kita ikuti ya acara bersama dengan Sister Brenda McGrath. Selamat malam, Sister Brenda. Sis Brenda, saya tahu bahwa Sis Brenda cukup banyak sekali dikenal gitu ya di kalangan teman-teman Buddhis, bahkan bukan hanya Buddhis gitu ya, dimanapun gitu. Pernah nulis buku nggak, Sis Brenda? Ada, bro. Judulnya Memori Janin dan Dampak Setelah Terlahir. Oke. Itu dari pengalaman. Buku berikutnya masih ongoing. Oh, good. Sudah tahu judulnya apa? Memori Janin dan Dampak Setelah Lahir. Kalau Bro Steve berminat, nanti saya bisa kirim, kasih alamat aja. Thank you. Ya, kita udah nggak banyak sisa stok, udah hampir habis. Di Karania sudah habis, saya borong semua. Jadi sekarang stok tinggal nggak sampai 10. Wow, my goodness. Iya. Oke. Itu kira-kira apa yang dibicarakan di buku itu? Oh, itu bagaimana seorang ibu harus menjaga perasaan sewaktu sedang hamil. Termasuk kalau orang tuanya, misalnya papanya atau mamanya kepengen buang, pengen gugurin gitu. Itu anak tahu, nanti jadi bisa berontak setelah remaja. Seperti itu, bro. Jadi memang saintifik sekali bahwa nanti kalau misalnya mamanya cengeng gitu lagi hamil tuh bawaannya pengen nangis saja, nanti anaknya juga jadi cengeng. Tapi kalau mamanya happy, itu anak jadi happy go lucky gitu. Jadi berpengaruh sekali. Iya. Saya tahu bahwa Sis Brenda kan menguasai perjalanan ke masa lalu gitu ya. Ya. Nah, apakah apa yang dialami oleh bayi itu pada saat dalam kandungan itu ada hubungannya dengan itu, Sis Brenda? Sangat. Jadi biasanya tuh kan orang datang ke saya, bro, karena punya masalah perasaan, apapun masalah perasaan mereka. Seringkali tuh fobia, kemudian tidak percaya diri, kemudian takut ini takut itu, kemudian ada benci sama seseorang yang tidak tahu kenapa. Nah, itu kan mengganggu sekali, seperti seorang anak kepengen bunuh ibunya. Itu kan bahaya sekali. Jadi saya membawa dia mengerti kenapa dia bisa benci sama ibunya. Terus saya itu bawa tarik mundur lagi. Oh, ada hubungan karma nih. Jadi terlepas dari Buddhis atau tidak, memang hukum karma atau tabur tuai ini kan hukum universal. Jadi banyak klien yang datang ke saya itu bukan Buddhis. Banyak yang Muslim, yang Kristen, Katolik. Nah, mereka pengen tahu kenapa ya saya kok begini gitu, bro. Jadi nanti ketemu penyebabnya, mereka lebih bisa nerimo, lebih bisa legowo. Atau misalnya dia dibenci sama keluarganya misalnya. Nah, itu pengen tahu kenapa sih saya dibenci. Nah, dia sendiri penyebabnya gitu. Dari kehidupan lampau mereka. Jadi kalau mereka sudah mengerti penyebabnya, mereka lebih bisa menjalankan hidup ini dengan lapang. Kalau enggak, sesi untuk kembali ke masa lalu itu biasanya berapa jam, Sis Brenda? Oh, satu sesi saya butuh 2 jam intake, bicara gitu dengan klien saya. Terus saya jelaskan prosesnya, lalu regresinya sendiri ya kurang lebih 1 jaman. Oh, oke. Karena mereka harus mengerti, ini bukan kayak uyok-uyok gitu, disuruh tidur gitu, cerita apa adanya, enggak begitu, bro. Jadi tetap sadar, tetap ada kesadaran. Justru harus sadar, kalau enggak nanti kalau mereka enggak sadar itu jadi lupa kan.
Tapi kalau mereka sadar, mereka ingat apa yang terjadi. Gitu. Secara singkat prosesnya gimana, Sis? Saya bawa relax. Nanti kan sebelumnya proses gitu kan saya menjelaskan dulu tentang gelombang otak, beta, alfa, theta, delta itu. Kemudian saya mau membawanya masuk di alfa. Nanti sudah di alfa itu memori bisa digali. Alfa dan theta itu keluar di memori-memori seperti mimpi contohnya. Mimpi itu saya kategorikan 3, bro. Mimpi yang terjadi karena sampah pikiran, yang siangnya mikirin sesuatu, malamnya masuk ke mimpi. Kemudian mimpi yang terjadi karena kejadian yang udah pernah kejadian di masa lalu. Kehidupan lampau pun mimpinya bisa masuk, cerita kejadian itu bisa masuk ke mimpi. Udah beberapa klien mengalami itu. Kemudian ada yang punya indera kesekian gitu ya, sixth sense misalnya. Nah itu mimpi yang akan terjadi di future itu bisa keluar duluan. Oke. Wow, very interesting ya. Dan yang dan biasanya yang dibongkar pada saat regresi ke masa lalu itu, yang pertama, 2 apa yang ketiga? Tergantung. Kan saya tuh selalu mencari perasaan. Perasaan ini akan koneksi dari kehidupan ini sampai ke past life, kehidupan lampau. Jadi tergantung isunya orang itu. Misalnya saya takut darah, Bu. Saya nggak tahu kenapa saya bisa takut darah. Ternyata 700 tahun yang lalu atau 2 abad yang lalu itu ternyata dia pernah melihat darah begitu banyak di peperangan sehingga dia tuh shock sampai dia mati. Nah, mati shock melihat darah karena dia juga ketembak gitu ya. Sampai darahnya muncrat, itu bikin dia jadi mual. Mati dalam keadaan takut darah. Wow. Nah, pada saat kejadian takut darah itu subconscious dia merekam itu. Nah, jadinya kehidupan dia selalu takut darah dan dia enggak tahu kenapa. Nah, itu kalau sudah mengerti penyebabnya itu, makanya jadi ya sudahlah, itu sudah dulu. Kan subconscious manusia itu bodoh semua. Tidak bisa membedakan ini hidup sekarang sama yang dulu, dipikirnya masih sama. Jadi ketakutan-ketakutan itu terbawa-bawa terus gitu. Wow. Jadi walaupun seseorang telah meninggal, tetapi apa yang dirasakan di masa lalu yang sangat kuat itu terbawa terus ya? Oh ya, jelas. Contoh bro, ada yang tadi saya cerita, ada anak benci sama mamanya sampai pengen bunuh ya. Itu ternyata dia sendiri salah sama mamanya dulu. Pertamanya dia yang salah, jadi suami istri. Kemudian dia bunuh tuh mamanya. Dia bunuh mamanya, tapi dulu suami istri. Jadi kebetulan mamanya itu jadi suaminya, jadi dia bunuh suaminya. Di kehidupan berikutnya, ya bunuh-bunuhan lagi. Jadi mamanya itu membunuh dia, jadi teman. Nah sekarang ketemu lagi jadi orang tua dan anak. Bisa begitu bro. Makanya saya bilang, kamu mau teruskan benci itu. Kalau kamu bunuh ibu kamu sekarang, itu neraka itu udah paling rendah, nggak ada ampunnya. Jadi anak ini tinggal di Singapura karena dia begitu benci ibunya, jadi nggak mau. Saya nggak sebut nama kotanya ya, di Indonesia bukan di Jakarta. Jadi dia nggak mau tinggal serumah sama mamanya, segitu bencinya bro. Tapi papanya lapor ke saya sejak kejadian regresi itu berubah, sama mamanya udah biasa aja kalau mamanya datang visit gitu ya. Dia tuh udah bisa nggak kayak benci gitu, mata yang benci, udah normal lah. Dan itu sangat powerful memang. Wow. Misalnya jadi yang dapat kita bongkar dalam hidup ini itu tidak selalu kehidupan sebelum ini gitu ya. Yes. Bisa kehidupan yang lama-lama gitu ya. Bisa juga kehidupan ini. Apa? Bisa juga di kehidupan sekarang. Oke. Jadi isu itu tidak selalu datang dari past life. Misalnya waktu kecil, seorang anak suka dibully sama teman-temannya atau sama gurunya. Itu bikin dia jadi nggak pede nantinya, nggak percaya diri. Bisa itu terjadi begitu. Kalau saya tarik tanya lagi, ada nggak lagi penyebab tidak percaya diri? Nggak ada. Karena subconsciousnya menyimpan memori waktu dibully itu.
Nah, makanya kenapa nggak boleh bully-bully tuh anak sekolah. Ya. Omongan orang tua kepada anak pun bisa membekas gitu. Jadi, iya, jadi harus hati-hati dengan kata-kata dan perbuatan. Teman-teman ya, dan para penyimak YouTube ya, kalau pas kebetulan lihat YouTube ini ya, ini perlu sekali diperhatikan ya, apalagi bila Anda orang tua atau bahkan bila Anda anak muda sekalipun gitu ya, terbiasa gitu ya. Kebiasaan itu bisa Anda bawa ketika Anda punya anak kelak gitu ya. Anda bisa ngomong tanpa Anda ketahui bahwa itu menyakiti dia sampai ke masanya yang akan datang gitu ya. Menarik sekali. Sis Brenda, itu regresi masa lalu itu bisa sampai berapa kehidupan yang lalu ya? Maksimal. Wah, bisa. Saya pernah punya klien itu bahkan sebelum Masehi, bro. My God. Karena isunya datang dari sana. Wih. Ya, jadi kenapa? Saya lupa ya kenapanya. Tapi bisa datang dari ini zamannya zaman batu katanya. Saya melihat batu-batu semua dan pasir-pasir. Tempat tinggalnya kayak apa? Saya tanya gitu. Oh, gua. Saya tinggal dalam gua katanya. Jadi zaman saya percaya tuh. Ya, tapi ini bukan tugas kami sebagai terapis itu untuk menjudge. Iya. Karena apa yang dia alami itu kita harus menganggap bahwa memorinya itu real. Jadi dia pun akan bisa mengerti, oh itu sebabnya, ya sudah. Nah, jadi tergantung berapa kehidupan itu saya tidak bisa prediksi, bro. Tergantung memori orang itu kemelekatannya berapa banyak. Wow. Sampai kita bisa memaafkan semua kejadian apapun yang pernah terjadi pada kita, maka kita baru bisa freedom. Kalau enggak kita menyimpan kebencian, marah, sakit hati, dendam, kasihan, sayang, itu nyambung lagi nanti di kehidupan berikutnya. Luar biasa ya. Iya, kenapa kita bisa sayang nih sama suami atau sama istri kita? Ya karena pasti ada hubungannya dulunya. Atau kenapa kita benci benar sama suami atau istri kita? Nah, itu kan harus istilahnya bayar hutang gitu ya. Kita harus selesaikan kesalahan-kesalahan kita. Ya sudah, harus nerimo kejadian apapun. Oke. Sis Brenda pertama kali sadar bahwa Sis punya kemampuan itu kapan? Jadi sebenarnya saya tuh pertama kali saya mendengar ceramahnya almarhum Bapak Cornelis Wawor. Oh, oke. Menceritakan tentang hubungan orang yang bisa terbawa. Jadi waktu itu judulnya Only Love is Real, karangan Dr. Brian Weiss. Itu salah satu mentor saya juga, saya pernah belajar sama beliau. Kemudian saya pikir ini menarik sekali, waktu itu saya masih jomblo, belum nikah. Jadi saya bilang saya pengen tahu nih apa sih. Jadi saya cari-cari kan di Indonesia nggak ada. Internet pun terbatas dulu. Jadi itu tahun berapa ya? 90-an. Sampai akhirnya saya dibantu teman saya mencari sekolahnya di mana. Dan ketemu sekolahnya tuh nggak jauh dari Berkeley itu. Di Santa Rosa sekolahnya ada. Oh iya, saya tahu. Tapi saya belajarnya di Corte Madera. Jadi guru saya ini mengajarkannya di hotel dulu. Setiap kali kita kelas itu di hotel. Nah, jadi saya belajar 2 minggu, bro. Sebetulnya sebelum itu saya pengen bantu mami saya karena mami saya kan punya masalah insomnia dulu. Jadi saya pengen, kan katanya semua masalah itu bisa diatasi dengan hipnoterapi. Jadi saya pikir, waduh di Indonesia nggak ada waktu itu. Sekolahnya di Asia pun belum ada waktu itu. Jadi tahun 90-an, 90 berapa ya saya lupa itu. 97, 96 saya cari-cari tahu buku. Saya baca-baca buku gitu. Nah akhirnya tahun 2002 baru saya punya kesempatan belajar setelah mencari tahu. Nah ketemu Hypnotherapy Training Institute. Jadi dasar saya di sana. Nah ini mana itu lokasinya? Kenapa? Di mana lokasinya Institut Hipnoterapi? Hypnotherapy Training Institute itu lokasinya di Santa Rosa. Iya yang itu ya. Tapi kita sekolahnya di Corte Madera, a little north of San Francisco.
Ya, jadi kalau lewat 101 itu lewat, jadi nggak ketemu. Jadi di sana. Jadi saya belajar 2 minggu, nginep di hotel 2 minggu, sekolah, terus saya pulang kan. Waktu saya pulang itu saya bantu mama saya. Akhirnya bisa tidur. Nah, setelah mami bisa tidur, dia cerita tuh sama teman-temannya, sama saudara-saudaranya. Jadi saya itu dulu masih kerja di Adidas. Jadi saya part time di Indonesia. Terus kemudian saya mengalami perpisahan dengan mantan suami yang pertama ini. Akhirnya saya ditawari kerja ke Amerika, jadi saya pindah ke Amerika 2003 sampai 2009. Saya kerja di Adidas waktu itu. Gaji lumayan dan saya kumpulkan dan akhirnya saya bisa sekolah macam-macam. Nah, ini di background saya sertifikat-sertifikat saya yang dari US semuanya. Kemudian setelah saya belajar, saya mantep gitu, baru 2009 saya pulang ke Indonesia karena mami jatuh. Saya takut mami saya meninggal, nanti nggak punya kesempatan untuk melakukan kebaikan buat beliau, ya saya pulang. Jobless bro, karena di Adidas sedang tidak ada opening. Pas pulang 2009 itu lagi krisis. Wah, krisis. Company itu, ya company cut down. Jadi kebetulan saya pulang, tapi mereka bilang di Indonesia lagi nggak ada opening. Gimana? Saya bilang nggak apa-apa lah, nanti kalau ada opening bisa call saya. Tapi begitu saya pulang, makanya jalan hidup itu beda ya bro. Dulu tuh saya profesional yang kerja di office, yang punya posisi bagus. Tapi sejak pulang ke Indonesia itu saya malah diajak tour book Born Again sama Mam Handaka. Waktu itu mereka mengundang Walter Samkew, pengarangnya. Jadi membahas tentang kelahiran ulang ini. Jadi Walter Samkew ada websitenya reincarnationresearch.com. Jadi kalau bro tertarik itu membahas kemiripan wajah bro. Menarik sekali. Jadi bukunya ini diterjemahkan sama grup Ehipasiko, habis 1 sesi, dicetak lagi, habis juga, akhirnya mereka kasih free PDF-nya. Dan tapi semua ceritanya ada di reincarnationresearch.com. Jadi nah sejak itu orang jadi tertarik. Lah sudah jadi profesi saya sampai sekarang. Waktu Adidas nawarin kerjaan, mau nggak nih ada posisi production manager? Saya bilang, aduh klien saya sudah banyak, sudah antri. Sepertinya saya harus meninggalkan corporate world. Jadi 2009 itu sudah saya tidak bekerja di corporate lagi. Wow, luar biasa ya hidup ini ya. Iya, hidup itu amazing bro. Ya, dan mungkin karir yang sekarang lebih fulfilling ya sis ya. Ya, sangat bro, sangat bro. Karena kalau kita bisa bantu orang mengerti permasalahan mereka jadi bisa berubah, itu satu kepuasan batin menurut saya. Karena ternyata apa yang saya ketahui sedikit ini bisa membantu orang. Jadi kan saya udah belajar macam-macam, toolbox saya udah banyak. Jadi masalah ini saya harus tangani dengan cara ini, masalah ini bagaimana. Karena tidak semua orang butuh past life regression. Yang mereka butuhkan regression. Regression itu seringkali masalah kehidupan ini atau di kandungan gitu. Tapi banyak orang curious tentang past life. Ya, bisa saja. Saya ini berasal dari Surabaya. Iya, arek Surabaya. Arek Surabaya, iya. Saya banyak teman di Surabaya, bro. Nah, itu untuk teman-teman yang dari Surabaya ya. Ini Sis Brenda. Siapa tahu Anda temannya Sis Brenda. Banyak di Surabaya, bro. Nah, di Jakarta orang Surabaya juga banyak. Betul. Salah satu orang yang waktu itu saya kunjungi pada waktu SMA, Sis Brenda, itu seorang om-om gitu ya, seorang om-om, dia tinggal di gang. Hari ini beliau telah meninggal gitu ya. Jadi pada waktu itu saya pergi bersama teman saya sesama SMA. Ibunya punya masalah penyakit. Jadi dia ngajak saya sendiri, papa saya pada waktu itu punya penyakit juga gitu, kolesterol dan lain-lain. Jadi orang ini
bisa. Jadi ketika kami ke sana ada 3 orang yang sudah ngantri gitu ya. Dan ketika kami datang, dia bilang, kalian yang muda-muda kalian tunggu dulu ya. Kalian kan nggak capek gitu ya. Yang tua-tua saya dahulukan gitu. Jadi yang tua-tua selesai, 3 itu selesai, kemudian ada 2 lagi yang tua selesai, baru kami. Nah, pada waktu itu dia baca teman saya, terus dia bilang maminya kenapa pasti diapain. Kemudian ketika saya tanya, dia bilang, oh ayahmu gini gitu ya. Jadi di bawah ranjang tidur ayahmu itu ada apanya. Nanti kalau kamu pulang kamu ambil, kamu kubur, itu selesai. Jadi dan itu ketika saya pulang saya cek memang ada. Tapi yang menarik ini yang ada hubungannya dengan penjelasan Sis Brenda barusan. Ini dia bilang bahwa roh kita itu ada namanya, Sis Brenda. Nama aslinya itu ada. Jadi dia bilang ketika kita lahir di dunia ini, kita dikasih nama oleh orang tua kita gitu ya. Ada nama keluarga dan lain-lain. Misalnya Brenda McCrae, Steve Jatmiko kayak gitu. Ya. Tapi roh kita itu, dia bilang, itu ada namanya yang sesungguhnya. Nah, nama itu yang dibawa oleh roh kita ketika lahir. Dan itu menarik banget ya bagi saya. Jadi dia bilang, ketika kamu dalam kesulitan, banyak teman-teman tuh akan meninggalkan, gitu ya. Ketika kadang-kadang pasanganmu akan meninggalkan kamu, walaupun sudah bersumpah, gitu ya. Ketika kamu tua, banyak anak akan meninggalkan kamu, gitu. Apalagi ketika kamu menjelang meninggal, gitu ya. Pada saat kamu meninggal, kamu akan sendirian, dia bilang. Satu-satunya temanmu itu sebetulnya adalah rohmu, katanya dia. Jadi kamu sebetulnya sendirian, selalu sendirian. Gitu. Nah, terus kemudian dia ngasih tahu nama roh saya, gitu ya. Tapi saya sudah lupa karena itu sudah lama sekali. Tapi dia berdoa punya dulu. Akses kalau gitu. Beliau ini punya akses. Ya. Jadi yang namanya Akashic Record. Ya. Oh gitu ya. Itu jadi dia berdoa, kemudian dia menyentuh tangan saya dan dia bertanya, saya tidak tahu siapa yang jawab gitu ya, karena saya tidak jawab. Guardian Angel. Nah, dia mendengar terus dia ngasih tahu saya gitu. Nama rohmu itu ini gitu ya. Jadi kalau kamu ada, harusnya bro catat tuh, inget bro. Nah, pada waktu itu saya begitu yakin bahwa memori saya luar biasa gitu ya. Waktu itu. Jadi dia juga ngasih tahu temen gitu ya, rohmu namanya ini. Nah, gimana Sis Brenda? Kemudian saya tidak pernah lagi ketemu orang yang menjelaskan seperti itu ya. Kelak pada saat saya studi di Amerika, beliau meninggal. Aduh, jadi sayang banget. Nah, gimana penjelasannya gimana kalau dari sisi pengalamannya Sis Brenda? Ya, jadi saya pernah belajar dengan almarhum Michael Newton. Beliau menulis buku Destiny of Soul dan Journey of Soul. Jadi kalau istilahnya bahasanya Bro Steve kan barusan bilangnya roh. Sebenarnya itu kesadaran. Kalau kita istilah di Buddhis itu adalah kesadaran. Nah, tapi istilah umum itu mereka pakai istilah soul, jiwa, roh gitu ya. Nah, waktu saya belajar itu, guru saya bilang, almarhum Michael Newton ini bilang, semua orang itu ada nama jiwa. The name of yang seperti Bro Steve bilang betul, ada nama kita. Saya juga ada nama itu. Nah, itu kita bisa akses di cara yang namanya Life Between Lives. Life Between Lives. Life Between Lives. Makanya di belakang nama saya kan ada LBLT. Itu Life Between Lives Therapist. Jadi saya pernah belajar dengan almarhum yang sertifikatnya yang ini. The Society of Spiritual Regression. Ya, ini masih ditandatangani oleh almarhum Michael Newton. Jadi saya belajar ini. Jadi cara untuk masuk akses itu syaratnya harus sudah pernah 2 kali past life regression. Pertama untuk mengerti masalahnya,
Yang kedua, kita masuk ke immediate past life. Jadi masuk ke kehidupan sebelum kehidupan ini untuk mengerti kehidupannya seperti apa di kehidupan itu, masuk ke in between state yang ternyata di Buddhism ada juga. Itu saya bertanya pada saat saya selesai belajar sekolah ini, saya bertanya kepada almarhum Bante Win. Dan beliau konfirmasi ada alam antara itu. Nah, baru saya berani praktek, bro. Karena kalau tidak sesuai dengan Dhamma, saya tidak mau. Karena ini kan aneh nih, saya belum pernah dengar di Dhamma tuh ada alam perantara gitu ya. Nah, ini masuk ke alam perantara. Nah, di situ kita akan bisa melihat siapa Council of Elders. Jadi tetua-tetua itu mereka sangat tidak judgmental. Jadi kalau dibilang, wah kamu ini akan dijudge, sama sekali tidak. Mereka penuh dengan welas asih dan cinta kasih. Energinya itu is amazing, yang saya sampai sekarang kalau ingat itu bisa merinding, bro. Nah itu kita di sana dikasih lihat buku kehidupan kita. Nah makanya orang yang bro tadi cerita yang sudah almarhum di Surabaya ini, beliau punya akses ke Akashic Record. Jadi ada, kita punya, semua orang itu punya book of soul. Jadi buku kehidupan kita dari kehidupan-kehidupan itu ada, bro. Wow. Tercatat di Akashic Record. Nah kalau bro pernah dengar namanya almarhum Edgar Cayce, beliau itu juga pernah beliau bisa punya akses ke buku-buku itu. Jadi nanti nih misalnya seperti si Om itu, dia punya kemampuan seperti Edgar Cayce. Saya tidak punya kemampuan itu. Saya tidak bisa. Saya hanya bisa membantu klien saya menggali memorinya. Jadi nanti di sana bagaimana kehidupan kamu, apakah kehidupan kamu sudah sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, itu di sana ketemu, bro. Saya waktu ikut masuk ke dalam itu, saya ketemu dengan main guardian angel saya. Sekaligus nih saya mau kasih tahu sama yang dengar. Harusnya saya punya 3 guardian angel. Oke. Tapi yang waktu itu saya ketemu cuma tinggal 2. Saya tanya, kenapa? Karena kamu kalau dikasih tahu enggak pernah mau dengar. Saya ini dulu ya auban gitu ya, bro, istilahnya ya. Nakal. Dikasih tahu nih, misalnya saya harus lagi nyetir mobil, saya harus belok kiri. Ada suara, jangan belok kiri. Kenapa nggak boleh belok kiri? Udah mau sampai, saya belok kiri. Nanti mobil saya ditabrak orang, atau ada kebanjiran di situ. Aduh, coba saya dengar tadi suara itu, tapi kan penyesalan selalu terlambat. Jadi, nah dia bilang, itu guardian angel kamu yang kasih tahu. 1000 kali kamu dikasih tahu, 1000 kali kamu tidak mau dengar. Kemana sekarang pergi? Kesal. Mereka masih punya perasaan, mereka dewa, bro. Jadi ternyata kita ini, guardian angel kita itu bukan satu ya? Bukan satu, tidak selalu satu. Jadi guardian angel ini ternyata yang saya ketahui itu bisa leluhur kita. Bisa orang terdekat dengan kita di masa-masa lampau kita. Jadi memang sudah sama kita dalam banyak kehidupan, gitu. Jadi pada saat kita dapat insight, dapat insting, itu kita mesti dengar. Jangan bodoh seperti saya kan dulu bodoh banget tuh, auban istilahnya, nakal gitu ya. Kasih tahu nggak pernah dengar. Nah dari guardian angel ini nanti mereka mendampingi kita. Yang menarik, bro, saya tumpukan karma baik saya ternyata tidak cukup. Kalau orang bisa punya beberapa life choice, saya cuma punya 2, laki atau perempuan. Dan saya lihat, kalau saya jadi laki-laki saya akan perang dan saya akan membunuh lagi. Tapi saya memilih hidup jadi perempuan supaya bisa nolong orang. Dan benar, ternyata kehidupan saya sekarang yang menolong orang. Gitu. Nah, dulu saya benci banget dengan badan perempuan ini, bro. Di dalam kehidupan ini ya. Karena setiap saya menstruasi itu sakit luar biasa. Yang guru di sekolah dan bos-bos di kantor udah tahu kalau saya nggak masuk itu pasti saya mens. Jadi saya bisa sampai tidur guling-guling di ranjang. Saking sakitnya.
Tapi sejak saya mengerti, ternyata saya yang milih badan perempuan ini, ya sudah saya bisa menerima. Tapi ya itu udah lewat ya. Jadi kalau dulu tuh saya lebih tomboy gitu. Orang melihat si Brenda itu juga garang gitu, galak gitu. Karena memang membawa kebiasaan jadi laki-laki, bro. Saya banyak kehidupan laki-laki dulunya. Komentar, ngapain sih kamu meditasi kalau ujungnya masih marah-marah gitu. Begitu terus bro setiap tahun, tapi saya tidak putus asa karena saya pikir saya mau mengikis nih kekotoran-kekotoran batin. Tapi ternyata sifat asli itu tidak hilang, pemarahnya masih bro.